Kansa menatapi ponselnya lama sekali, menimbang-nimbang apakah mau membalas pesan Leon atau tidak. Berpikir sedikit lama, tapi pada akhirnya tak kunjung membalas pesan itu. Tidak usah, gumam Kansa sedikit kesal, karena masih terngiang-ngiang suara wanita waktu itu mengangkat panggilan telepon darinya. Saat ini membalas pesanmu tidak penting, menyelamatkan Bibi Vida itu lebih penting. Ujar Kansa seraya memasukkan ponselnya ke dalam tas lempangnya, dan mulai bergegas meninggalkan rumah utama keluarga Sebastian. Kansa ingin membentengi hatinya agar tidak tergoda oleh Leon dan juga tidak ingin memberi kesempatan bagi Leon untuk menyakiti dirinya. Karena itu tidak ingin membuka hati untuk Leon, menepis semua rasa ketergantungannya terhadap pria yang bernama Leon itu. Kansa tidak ingin mengulang rasa sakit yang selama ini menggelayut di hatinya, rasa sakit terbuang dan terkhianati. Dua hal yang sudah cukup kenyang Kansa rasakan selama 10 tahun ini. Jadi bagi Kansa, tidak menempatkan Leon dalam sudut hatinya adalah sudah sikap yang paling benar dan bagus. Teringat akan Bibi Vida lagi, maka Kansa pun keluar menuju ke perumahan penduduk di area luar kota Palembang, menuju ke lokasi yang sudah Emily kirimkan ke ponselnya. Kansa hanya tinggal mengikuti arah peta ini, maka dirinya akan segera bertemu dengan Bibi Vida. Leon sudah pulang ke Palembang. Hansen dan Simon menjemput Leon di bandara dengan mobil mewah bermodel panjang. Leon menatapi ponsel di tangannya, isi pesan. Sudah tidur. Tidak dibalas sejak tadi, Leon sudah mengernyitkan alis. Gadis itu benar-benar deh, gumamnya. Dalam dunia bisnis, Leon adalah rajanya. Mana ada yang berani bersaing, menolak dan membantahnya. Jikapun ada yang berani bersaing, jelas pasti akan menelan kekalahan. Lihat saja, supercar yang Leon kirim untuk menjemput Kansa, itu adalah supercar seharga ratusan miliar. Jadi ketika melihat Kansa, gadis kecil yang telah menjadi istrinya ini malah mengabaikannya, sudah tentu membuat wajah Leon mendingin. Wajah Leon terlihat semakin mendingin. Kansa adalah satu-satunya nomor yang dia simpan secara pribadi di ponselnya, dan sekarang bahkan pesan WhatsApp-nya pun tidak dijawabnya. Kau ini sungguh-sungguh memiliki keberanian yang tinggi. Berani sekali mengabaikan aku, gumam Leon. Simon dan Hansen yang duduk di baris depan memperhatikan raut wajah Leon. Ini adalah sebuah ekspektasi yang tidak pernah mereka temui sepanjang kedekatan mereka selama ini. Hansen dan Simon saling bertatapan, lalu kompak menertawai Leon. Hei, ini kenapa kau jadi pulang lebih awal? Tanya Hansen. Kak, dari tadi menatapi ponsel terus. Tanya Simon sedikit menggoda Leon. Mereka terus menggodai Leon dan terus bertanya, karena mereka menebak ini pasti ada hubungannya dengan pengantin-pengantinya. Apa kau sedang rindu dengan istri kecilmu itu, sehingga memangkas semua jadwal kerjamu dan langsung kembali terbang ke Palembang? Tanya Hansen untuk mengkonfirmasi situasi Leon. Wah, kakak ipar benar-benar hebat, bisa mengendalikan Kak Leon, puji Simon kepada Kansa. Leon hanya mengelum bibirnya sendiri dalam diam, dengan sedikit menyeringai. Merasa sudah tak sabar hati karena Kansa dari tadi tidak membalas pesannya. Maka Leon pun segera menelpon Paman Indra di Villa Anggrek untuk menanyakan apa Kansa sudah tidur. Paman Indra memberitahu kalau Kansa baru keluar. Nyonya pergi keluar sarang diri, jawabnya. Mendengar keterangan dari Paman Indra, Leon merasa sedikit tidak puas. Mengapa setiap kali ada sesuatu Kansa seperti tidak membutuhkan bantuannya dan selalu memilih menyelesaikannya sendiri. Leon menutup sambungan teleponnya dengan Paman Indra dan meminta Gary, asisten pribadinya, untuk melacak keberadaan Kansa. Temukan Nyonya. Sementara Gary mencari keberadaan Kansa, orang yang dicari malah sudah sampai ke tempat yang dituju. Kansa sampai di luar kota dan menemukan perumahan itu. Kansa mengeluarkan lagi ponselnya dan mengecek titik berhenti dari map website yang ada di ponselnya. Ketemu, ujarnya. Kansa mengendap-endap, lalu membuka pintu rumah itu dengan perlahan dan segera melihat Bibi Vida yang terbaring di atas ranjang. Kansa segera ke sana dan membangunkan Bibi Vida dengan lembut. Bibi Vida, bukalah matamu, ini aku. Bibi, panggil Kansa lagi. Bibi Vida pun terbangun. Bibi Vida membuka matanya dengan lemah. Pandangannya langsung berbinar saat melihat Kansa yang sudah bersimpuh di sisi ranjangnya. Kansa memperhatikan Bibi Vida yang sudah tak semudah dalam ingatannya dulu. Guratan kerutan di wajahnya terlihat jelas, terutama garis-garis di samping bagian matanya. Nona kecil, panggil Bibi Vida. Iya, Bi, ini Kansa.
tukas haru Kansa seraya menggenggam kedua tangan Bibi Vida. Bibi Vida masih sulit percaya jika saat ini Kansa muncul di hadapannya. Bibi Vida terharu sampai menangis dan segera batuk keras yang mengeluarkan darah. Melihatnya tentu saja membuat Kansa khawatir. Bibi sakit, ujar khawatir Kansa lagi. Kansa menilai gejala ini bisa menandai adanya penyakit saluran pernapasan yang bersifat serius. Berpikir jika ada kerusakan pada pembuluh darah di saluran pernapasan. Tuberkulosis, kemampuan Kansa. Kansa memikirkan fakta penyebab batuk berdarah Bibi Vida. Ini berarti ada lesi atau area jaringan yang rusak. Kalau lesinya mengenai paru-parunya dan pembuluh darah di sekitarnya, membuat hal tersebut menjadi rapuh yang menimbulkan batuk darah. Kebanyakan lesi paru-paru disebabkan oleh penyakit bakteri atau virus atau kanker. Mengetahui tentang fakta ini membuat Kansa menangis. Kansa pun memeluk Bibi Vida. Kansa segera mengecek nadi Bibi Vida. Kansa meraba nadi di pergelangan lengan Bibi Vida. Kansa memposisikan tangan kirinya di bawah dan meletakkan 3 jari tangan kanan di pergelangan lengan Bibi Vida. Kansa menekan dengan lembut. Kansa mencari lokasi yang pas sampai benar-benar merasakan denyut nadi Bibi Vida. Lalu Kansa mulai menghitung denyut nadi. Kansa menghitung denyut nadi dalam waktu 10 detik, kemudian dikalikan dengan 6 untuk mendapat angka denyut nadi per menit. Kansa menghitung denyut nadi sebanyak 3 kali, kemudian mengambil rata-rata dari ketiganya untuk benar-benar yakin. Kansa pun memandang sedih kepada Bibi Vida. Ini kemungkinan denyut nadi dan irama jantung tak sesuai hingga mengganggu kenyamanan tubuh, pikir Kansa. Hendra, kenapa kau begitu jahat? Gumam Kansa merutuki Hendra. Hendra tahu betul kedudukan Bibi Vida dalam hatinya, namun malah dengan mudahnya menjadikan Bibi Vida sebagai tahanannya, tapi mengabaikan kesehatannya. Tubuh Bibi Vida sudah lemah sekali dan bisa bertahan sejauh ini karena kerinduannya untuk bertemu dengan Kansa. Bibi, tenanglah, nanti aku akan mengobatimu, janji Kansa. Sekarang Bibi harus kuat dulu, kita pergi dari tempat ini ya, tukas Kansa. Bibi Vida mengangguk, tanda memahami dan mempercayai nona kecilnya ini. Kansa segera membantu Bibi Vida berdiri dan keduanya keluar dari perumahan. Saat ini, Hendra tiba-tiba muncul. Pengantin pengganti karya autor Nita, episode ke-32, tertangkap basah. Selamat mendengarkan. Kau? Ujar Kansa terkejut. Hendra menyeringai tersenyum sambil bersedekap. Hendra datang dengan membawa sekelompok pengawal berbaju hitam. Bertanya, Kansa mau membawa Bibi Vida kemana? Mau pergi tanpa pamit dengan tuan rumah? Kau sudah pasti tidak akan pamit. Kan tamu tidak diundang, ujar Hendra, seraya mengambil Bibi Vida dari papahan tangan Kansa. Kansa penasaran, kenapa Hendra bisa tahu dirinya kemari? Ini kenapa dia bisa tahu, kemampuan Kansa. Seakan mengetahui apa yang ada di pikiran Kansa, Hendra berjalan mendekati Kansa. Kenapa? Bingung karena aku bisa tahu gerak-gerikmu, tanya Hendra. Aku terlalu mengenalmu dengan baik, sayang, ujar Hendra seraya menyelipkan rambut Kansa ke balik telinganya. Karena itu, hanya akulah yang pantas menjadi priamu. Hanya aku yang pantas memilikimu, jelas Hendra. Hendra selalu tahu kalau Kansa sangat cerdik. Maka, membawa anggota ke sini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan adalah sudah tepat. Memiliki Bibi Vida di tangannya, itu sama saja seperti memiliki tiket emas. Tanpa meminta Kansa datang, maka Kansa akan datang dengan sendirinya. Begitu Kansa mengetahui lokasi Bibi Vida, akhirnya Kansa benar-benar sungguh datang untuk menyelamatkan Bibi Vida. Hendra sudah menebak langkah Kansa yang ini, karena Kansa begitu menyayangi Bibi Vida. Kansa menjelaskan keadaan Bibi Vida sudah gawat. Bibi Vida sakit parah. Aku mohon, bawa Bibi Vida ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kansa berusaha mengambil Bibi Vida dari pegangan salah satu pengawal Hendra. Kansa memang bisa memakai jarum perak, namun melawan begitu banyak orang sendirian, dan dengan Bibi Vida dijadikan sandera, sungguh itu bukan situasi yang memihak kepada Kansa. Kansa benar-benar memohon kepada Hendra agar mau membawa dan mengantar Bibi Vida berobat ke rumah sakit dulu. Aku mohon, pinta Kansa sekali lagi, seraya memegang lengan Hendra.
Tidakkah kau lihat keadaannya sudah sangat parah? Ujar Kansa. Hendra melihat tangan putih Kansa, jari-jarinya yang terlihat imut manis itu yang tengah memegangi lengannya. Merasa seketika saja hatinya terhujani oleh jarum-jarum pentul yang menusuk hatinya dan memberikan sensasi menggeli-geli sampai menjalar ke sekujur tubuh. Hendra mengalihkan pandangannya ke arah bibi Vida. Hendra melihat ada bercak darah di daster putih bibi Vida. Hendra berpikir sejenak, lalu mengizinkan bibi Vida dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Asalkan Kansa harus tinggal untuk menyelesaikan transaksi mereka yang tertunda di hotel waktu itu. Asal kau tinggal di sini untuk menemani aku, maka aku akan mengatur perawatan terbaik untuk bibi Vida. Hendra memberikan penawarannya. Kansa mengerutkan alis. Jelas sekali kali ini Kansa tidak punya kuasa untuk menolak. Terdiam sesaat, akhirnya Kansa mengangguk setuju. Baik, setuju. Kau segera bawa bibi Vida ke rumah sakit terbaik untuk penanganan dokter terbaik. Bagi Kansa, prioritas utama saat ini adalah memberi pertolongan pertama pada bibi Vida. Nita, episode ke-33, Pahlawan, selamat mendengarkan. Hendra melihat Leon berdiri dengan angkuhnya di depan pintu kamarnya. Leon berjalan dengan kaki panjangnya, itu terlihat elegan, arogan. Aura ingin membunuh pun terasa keluar dari seluruh tubuh Leon. Kansa terdiam sesaat, melihat suaminya itu mendobrak pintu kamar Hendra yang besar itu. Dia terlihat sedang tidak sakit jika sedang sekuat ini, pikir Kansa. Melihat Kansa dalam rangkulan Hendra, Leon pun melangkah maju. Nampaknya sedang ada yang mau berebut dengan aku. Gumam pelan Leon. Siapa kau? Beraninya menerobos masuk ke area pribadi Ugraha. Herdik Hendra dengan nada tinggi marah. Wajar saja jika Hendra tidak kenal dengan Leon, karena memang Hendra belum pernah bertemu dengan Leon sebelumnya. Hendra tetap tidak ingin melepaskan Kansa dari pelukannya. Tubuh mungil Kansa berontak keras. Hendra memeluki dari belakang tubuh Kansa dengan sedikit mengangkat tubuh Kansa, sehingga ketika Kansa berontak ingin melepaskan diri dari jeratan Hendra, maka kaki-kaki mungil Kansa itu seperti melayang di udara karena gerakan menendang-nendangnya. Kau ini, mengapa tidak mau melepaskan aku, hah? Hardik marah Kansa dengan masih terus bergerak serampangan. Leon yang melihat Kansa saat ini sedang ada di pelukan pria lain jelas tidak bisa menerima. Jika tadi hati Hendra seperti terhujani jarum pentul, maka beda lagi dengan hati Leon, yang saat ini tengah merasa hatinya seperti sedang ditembaki oleh meriam berukuran besar, lalu meledakkan hatinya berkali-kali lipat. Leon berpikir jika malam pertama mereka kala itu, jika bukan karena ada nenek Sebastian yang menguping, maka Leon tidak akan bersandiwara untuk sedikit menyentuh Kansa. Setelah hari itu, Leon benar-benar menahan diri untuk tidak menyentuh Kansa. Jika Kansa tidak menginginkan untuk disentuh olehnya, maka Leon tidak akan sembarangan menyentuh. Tapi sekarang apa yang dilihat di depan matanya ini benar-benar merusak pandangan matanya dan juga merusak hatinya. Leon pun memberikan tatapan membunuh kepada Hendra. Dari pandangan mata Leon itu seakan keluar kata-kata, singkirkan tangan kotormu dari kepemilikan aku. Pandangan Leon yang dingin dan menusuk membuat Hendra merinding dan tanpa sadar melepaskan tangannya dari tubuh Kansa. Pria ini mengapa terlihat begitu menyeramkan? Hanya dengan memandang saja sudah terasa aura ingin membunuh yang keluar dari seluruh tubuhnya, membuat lawan merasa bergidik. Pikir Hendra lagi. Kansa pun terhuyung jatuh ke lantai karena Hendra melepaskan pelukannya. Kansa menatap ke arah Leon yang sudah terlihat diliputi oleh kesangaran. Kansa terkejut ketika melihat ada Simon dan Hansen juga datang. Kalian? Ujar Kansa bingung seraya berusaha untuk bangun. Hendra lebih terkejut lagi ketika melihat Simon dan Hansen masuk ke kamar utama. Kedatangan Simon dan Hansen membuat Hendra terdiam, karena mereka berdua adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di Palembang. Ketika melihat Kansa ingin melarikan diri, Hendra segera ingin menangkapnya lagi. Tak rela jika Kansa hilang lagi dari jangkauannya lagi. Simon dan Hansen memperingati Hendra untuk melepaskan Kansa ketika melihat Hendra ingin menarik Kansa lagi. Tuan Nugraha, panggil Simon. Jangan main-main dengan wanita ini jika kau tidak ingin menerima akibatnya, ujar Simon dengan nada sedikit menghina. Wanita ini sudah ada yang punya, jadi sedikit pun kau tidak memiliki hak atas dirinya, ujar Hansen menambahi.
Leon mengacukan Hendra dan malah mendorong tubuh Hendra sampai terhuyung menjauhi Kansa. Leon mendekati Kansa sambil bertanya, "Kamu tidak beritahu padanya kamu ini milik siapa?" Aku, jawab Kansa yang tiba-tiba masuk dalam kelimbungan yang lebih dalam lagi. Leon lalu menggendong Kansa di bahunya lalu berjalan keluar. "Lain kali jika nakal seperti ini lagi, akan kupatahkan kakimu," ancam Leon sambil memukul bokong Kansa. Kansa merasa sangat malu. "Pria ini, mengapa menggendong aku seperti sedang memanggul sekarung beras?" pikir Kansa. Melihat Leon telah membawa Kansa, maka Simon dan Hansen pun ikut melangkah pergi meninggalkan kediaman Ugraha. Hendra tidak tahan saat melihat punggung Leon yang menuju keluar dari rumahnya sambil membawa Kansa. Hendra bertanya siapa Leon itu sebenarnya. "Hei, kau ini siapa? Berani menerobos masuk ke kediaman Nugraha?" Pakik Hendra masih dengan nada sombongnya. "Siapa yang memberimu keberanian untuk itu, hah? Hei, apa kau tuli? Aku sedang bicara kepadamu," teriak Hendra kepada Leon. "Dasar sial," hardik Hendra kepada Leon. Leon tidak menghentikan langkahnya, hanya tersenyum dingin sambil memperingati Hendra. "Nanti kamu akan tahu aku siapa kalau kejadian ini terulang lagi." Leon dan Kansa langsung menghilang dari pandangan Hendra. Hendra mencoba menyeimbangkan pikirannya tentang Kansa dan pria yang baru saja membawanya pergi itu, lalu mengaitkannya dengan Simon dan Hansen, dua tuan muda dari keluarga besar yang berkuasa di Palembang itu. Hendra segera terpikirkan sebuah kemungkinan. Di Palembang ini, hanya ada 4 keluarga besar memiliki kekuasaan, yaitu keluarganya, keluarga Ugraha, lalu keluarga Mahendra, dan keluarga Kawindra. Dan berarti, seharusnya pria yang Hendra lihat tadi adalah tuan muda dari keluarga Sebastian. Melihat tuan muda Mahendra, tuan muda Kawindra, tadi datang bersama pria yang membawa Kansa pergi, Hendra pun semakin yakin dengan kesimpulannya. Mungkinkah pria ini Leon Sebastian? Gumamnya. Kenapa Kansa bisa berhubungan dengan orang sehebat Leon Sebastian? Apakah Leon Sebastian adalah sugar baby yang pernah Jian ceritakan waktu itu? Kenapa bisa ada kebetulan seperti ini di dunia? Gumam Hendra lagi, meski masih sedikit menyaksikan kesimpulannya itu. Kansa digendong Leon dengan langkah panjangnya. Leon membawa Kansa masuk ke dalam mobil mewah yang bermodel panjang itu. Leon duduk di barisan belakang, dan Kansa masih berada dalam pelukan Leon, duduk di antara kedua pahan Leon dalam diam. Kansa tidak berani banyak bergerak. Melihat wajah Leon yang mendingin, membuat hati Kansa mencuit juga. Ini lebih menyeramkan dari waktu ketika Kansa bermain dengan harimau-harimau kecil dulu. Wajah Kansa memerah, karena sepertinya Leon enggan melepaskannya. Karena ketika Kansa ingin bergerak, Leon malah mengeratkan rangkulan kedua tangannya di pinggul Kansa. "Jangan bergerak sembarangan," Leon mengingatkan Kansa. "Jika tidak ingin aku makan kau di sini, maka diamlah," ujar Leon memperingatkan. Kansa pun menciut kembali seperti putri malu yang baru saja disentuh langsung saja mengkuncup. Kansa tiba-tiba teringat pada Bibi Vida. Kansa pun dengan canggung menatap wajah Leon. "Bibi Vida, pengasuh aku dulu sedang sakit. Tadi orangnya Hendra membawa Bibi Vida ke rumah sakit." Kedua mata Kansa dan Leon saling beradu temu tatap. Kansa merasa semakin canggung saat bertatapan dengan Leon, apalagi dalam situasi seperti ini. Wajah Leon meski tampan, namun tetap saja itu tidak sedap dipandang. Apa pria ini sedang marah ke aku, pikir Kansa. Pengantin Pengganti, karya autor Nita. Episode ke-34, akhirnya selamat. Selamat mendengarkan. Untuk menghilangkan kecanggungan, Kansa pun berpura-pura sedikit terbatuk. Lalu Kansa menghindari tatapan Leon, seraya mengucapkan terima kasih sambil sedikit merapihkan rambutnya. Dalam hati, Kansa merasa beruntung karena Leon datang tepat waktu. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi, bisa-bisa tadi Hendra yang akan mengambil malam pertamanya. "Terima kasih banyak karena tadi sudah datang tepat waktu dan menolong aku." "Tugas suami melindungi istri," jawab ringan Leon. "Iya, kau betul. Tugas suami memang seharusnya melindungi istrinya," jawab Kansa membenarkan perkataan Leon, namun di kepalanya malah berkelebat pemikiran sebaliknya. Idealnya memang seharusnya suami adalah pelindung bagi wanita yang sah menjadi istri mereka. Tapi pada kenyataannya, banyak dijumpai justru ada suami yang menjadi sumber malapetaka bagi istri, menyakiti dan menyiksanya dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan berakhir dengan perceraian yang memberikan kenangan pahit dalam hidup.
Merasa canggung dan malu, Kansa pun mencoba mengalihkan perhatian pandangannya pada hal lain. Leon pun menyunggingkan senyum saat melihat Kansa menghindar seperti itu. Masih ada yang mau dikatakan padaku selain terima kasih. Leon terus menggoda Kansa. Kansa diam dan menggelengkan kepalanya, menjawab pertanyaan Leon sambil menyilangkan kedua tangannya berbentuk tanda huruf X. Leon merapikan pakaian Kansa yang berantakan karena ulah indra tadi. Kansa salah paham dengan perbuatan Leon. "Kau mau apa?" tanya Kansa malu-malu seraya mengeratkan kemejanya. Leon berkata, "Kamu ingin aku berbuat apa?" ujar Leon seraya menatapi wajah Kansa yang memerah. "Mobil goyang bersamamu," ujar Leon lagi, menggodai Kansa lagi dengan sedikit tertawa. "Mobil goyang?" gumam Kansa mengulangi perkataan Leon. "Itu loh," jelas Leon seraya membisikkan penjelasannya kepada Kansa. Mana ada kau ini benar-benar deh," gumam Kansa kesal seraya memasang wajah cemberutnya. Leon pun menyunggingkan senyumannya lagi karena merasa gemas dengan ekspresi malu-malu Kansa saat ini. Leon malah memandangi wajah Kansa dengan intens, menelisik wajah rupa Kansa di balik cadar yang Kansa pakai, membayangkan betapa istri kecilnya ini pasti sangatlah cantik, sampai-sampai membuat tuan muda Ugraha pun menginginkannya. Ada rasa ngilu yang tidak enak di hati Leon ketika mengingat tadi waktu Hendra menempelkan kulitnya di kulit putih istri kecilnya ini. Hati Leon pun seperti berdentum dengan kencang lagi ketika mengingat waktu tadi Kansa di kamar Hendra. Merasa sedang ditatapi oleh Leon, Kansa pun merasa malu dan memilih untuk mengalihkan topik. "Aku ingin ke rumah sakit untuk menjenguk Bibi Vida," pinta Kansa. Leon tidak merespon. Kansa ingin melepaskan diri lagi dari pelukan Leon, tapi Leon tidak mengizinkan hal itu. Leon mencubit pinggang Kansa dan bertanya, "Ingatkah perkataanku dulu? Telepon aku kalau ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan." Aku," jawab Kansa terbata. "Aku hanya tidak mau merepotkanmu," ujar Kansa. "Merepotkan? Apa kau tidak menganggap aku ini suamimu?" tukas Leon. "Hal yang masih bisa aku selesaikan sendiri, maka aku akan selesaikan sendiri. Lagi pula hubungan kita hanya sebatas kesepakatan saja, tidak perlu mencampuri urusan masing-masing," jelas Kansa. Meski memang Leon yang meminta tentang hal ini, namun tetap saja kalimat yang Kansa ucapkan tadi tidak enak didengar di telinga Leon. Ekspresi Leon pun jadi kesal ketika mendengar jawaban Kansa. Leon memarahi Kansa tidak berhati nurani, kemudian mengusir Kansa agar duduk di samping. Kansa merasa sikap Leon sangat aneh, tapi juga menuruti Leon. Kenapa dia terlihat jadi marah? Bukankah dia sendiri yang mengajukan kesepakatan pernikahan itu? Keduanya pun terdiam panjang. Perjalanan dan sampai di rumah sakit 30 menit kemudian, Leon langsung membawa Kansa ke ruang rawat inap Bibi Vida. Leon menempatkan Bibi Vida di kamar VVIP dan memberikan tip dokter terbaik untuk merawat Bibi Vida. Karena Leon memahami jika Bibi Vida adalah seseorang yang teramat penting dalam hidup Kansa. Karena itu, Leon ingin membantu Kansa menjaga Bibi Vida. Tadinya, Leon berharap mendapat pujian dari istri kecilnya ini, namun siapa sangka, malah istri kecilnya ini mengatakan hal yang Leon anggap tidak berhati nurani. Bibi Vida berada di ruang VVIP dan masih dalam keadaan pingsan, kondisinya terlihat tidak begitu baik. Baru saja Leon dan Kansa masuk, beberapa dokter dan perawat datang masuk ke kamar rawat Bibi Vida, lalu dokter mulai menerangkan tentang keadaan Bibi Vida. Dokter menjelaskan sudah memberi penanganan pada sakit Bibi Vida, berupa penanganan dengan memberikan obat anti tuberkulosis yang harus terus diminum oleh Bibi Vida secara terus-menerus selama 6 bulan. Dokter ahli penyakit dalam itu pun menjelaskan lebih lanjut lagi jika obat anti tuberkulosis tidak bisa langsung menghentikan gejala TB saat itu juga setelah diminum. Dalam arti batuk darah yang Bibi Vida derita ini tidak bisa langsung berhenti dengan cepat. Pada umumnya gejala TB akan berkurang atau menghilang setelah 2 bulan pengobatan dan tidak boleh putus meminum obatnya karena jika putus, maka pengobatan harus dimulai dari tahap awal lagi. Selain dengan pengobatan menggunakan obat anti tuberkulosis, pasien TB juga diberikan obat-obatan tambahan seperti penurun demam, obat batuk, obat sesak. Kondisinya benar-benar sudah sangat buruk, jelas dokter ahli itu lagi. "Jelaskan kepadaku," pinta Kansa dengan penuh rasa ingin tahu. Dokter juga mengatakan bahwa Bibi Vida tengah mengalami sesak napas yang sangat parah.
Kansa hampir-hampir menangis dengan keras ketika mendengar cerita dari dokter. Dokter juga mengatakan jika tadi Bibi Vida sempat tersadar, lalu dokter mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bibi Vida. Dari hasil pembicaraan tersebut, Bibi Vida mengatakan bahwa dirinya mengalami batuk darah yang sangat parah, yang tak kunjung reda dalam beberapa bulan terakhir ini. Begitu parahnya sehingga ketika batuk ada darah segar yang keluar dari mulut Bibi Vida sebanyak 600 ml. Beberapa hari kemudian terjadi lagi hal yang sama, dan keesokan harinya terjadi lagi hal yang sama. "Bibi," panggil Kansa dalam isak tangisnya. Kansa menangis sambil meletakkan kepalanya di samping tubuh Bibi Vida yang sedang tak sadarkan diri itu. Kansa merasakan semua kesakitan yang Bibi Vida harus alami karena keegoisan Tuan Muda Ugraha. "Bibi, jangan sakit. Apa Bibi Vida sudah tidak sayang lagi dengan aku?" gumam isak tangis Kansa. Kansa duduk di tepi ranjang sambil memegang tangan Bibi Vida yang dingin. Kansa mengusap-ngusapnya dengan lembut, mencoba menghangatkan tangan Bibi Vida, tangan yang sudah merawat ibunya dan juga dirinya. "Bibi, lekas sembuh," pinta Kansa menyedih. "Tidakkah kau merindukan bermain bersama aku?" ujar Kansa lagi dengan sesenggukan. Kansa merasa sangat sedih. Saat ini, Leon memberikan sebuah benda pada Kansa. Pengantin pengganti karya Alpa Arnita, episode ke-35, mencecarnya. Selamat mendengarkan. Kansa mendongak dan melihat Leon membawa makanan untuknya. Kansa tak menyangka jika Leon masih belum pulang. Leon masih ada di rumah sakit untuk menemaninya. Kansa juga melihat Hansen dan Simon juga ikut datang bersama Leon. Mereka berdua berdiri di depan pintu sambil menyapa Kansa. "Kakak ipar," sapa Simon. "Kalian datang juga," ujar Kansa. Mengingat ketika tadi Simon dan Hansen ikut menolongnya dari jeratan Hendra, maka Kansa juga mengucapkan terima kasih kepada keduanya. "Terima kasih untuk yang tadi ya," ujar Kansa kepada Simon dan Hansen. "Santai saja, menjaga kakak ipar sudah tentu menjadi kewajiban aku juga sekarang," jawab Simon sambil tertawa senang. "Tenang saja kak, ada kami kelak, tidak akan ada yang berani membuli kakak ipar lagi," celoteh Simon. "Jika butuh bantuan kami, telepon dan panggil saja kami," ujar Hansen. "Berikan nomor ponsel kakak ke aku, biar aku simpan," tukas Simon. Belum juga menyebutkan nomor ponselnya, Leon langsung menarik Kansa duduk di meja makan yang ada di kamar rawat inap VVIP tersebut, lalu meminta Kansa makan dulu. "Makanlah, menjaga orang sakit juga membutuhkan tenaga," nasihat Leon. "Apa kau sudah makan?" tanya Kansa kepada Leon. Jawab Leon seraya mengangguk. Kansa menatapi Leon sebentar, lalu melirik kepada dua teman akrab suaminya sedang ikut menatapi dirinya itu. Kansa mengambil makanan dari tangan Leon. "Terima kasih," ucap Kansa lagi. Malam ini Kansa memang belum makan apa-apa, dan tidak disangka Leon malah akan begitu perhatian dengan dirinya. Ada sedikit denyutan aneh dalam hati Kansa. Ketika merasakan sikap manis Leon ini, sebenarnya hal-hal yang seperti ini adalah hal yang paling ingin Kansa hindari. Namun pada kenyataannya sulit untuk mengontrol detak jantungnya itu yang berdetak kencang di luar kuasa inginnya. "Aku makan ya," ujar Kansa dengan wajah memerah. Kansa pun membuka kotak bekal makanan yang Leon bawa tadi. Hatinya terasa manis lagi ketika melihat bekal makanan yang Leon bawakan ternyata adalah makanan kesukaan Kansa. Sekali lagi Kansa menatapi suaminya itu. Tiba-tiba saja secara refleks Kansa terharu dan memberikan senyuman terima kasih tanpa berucap kata kepada Leon. "Kenapa?" tanya Leon balik menatap wajah Kansa. Tidak apa-apa," jawab Kansa langsung berpura-pura sibuk. "Ini enak sekali," puji Kansa pada makanan yang baru saja dia dicicipi tadi. Kansa pun segera memakan banyak-banyak makanan yang tadi Leon bawakan itu. Sambil berpikir kira-kira sikap manis Leon seperti ini akan bertahan berapa lama. Apakah jika sudah bosan dengan pernikahan ini, nanti Leon juga akan membuang dirinya, sama seperti pria-pria sebelumnya, seperti ayahnya dan juga Hendra. Kansa mulai memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Merasa makanan ini sangat enak, Kansa pun tersenyum senang. Namun masih saja Kansa tetap berpikir dan belum percaya jika cinta yang tulus antara pria dan wanita itu ada. Mengingat pengalamannya dengan ayah kandungnya sendiri yang membuangnya, bahkan Hendra yang dia kenal dengan baik malah mengkhianatinya.
juga pengalaman yang baru saja dia alami dengan tuan muda Hendra Ugraha, maka sangat terpampang dengan jelas bagi Kansa. Jika cinta masa kini hanya sebatas di bibir saja, tidak akan pernah masuk sampai ke hati. Kansa memberitahu Leon kalau malam ini ingin menginap di rumah sakit untuk menjaga Bibi Vida, dan meminta Leon agar pulang istirahat dulu. "Pulanglah, aku bisa menjaga diriku sendiri di sini, dan juga bisa menjaga Bibi Vida," ujar Kansa meminta Leon untuk pulang lebih dulu. Namun Leon malah terus bertanya alasan kenapa Kansa tidak mau menjawab telepon dan membalas pesan darinya. "Kenapa kau mengabaikan aku?" tanya Leon. "Itu karena aku sedang sedikit sibuk saja, dan juga tidak mendengar suara ada pesan masuk," jawab Kansa sekenanya. "Sedang sibuk?" jawab Leon dengan tidak suka sambil menarik kursi, lalu duduk menatapi Kansa dengan tatapan serius. "Sedang sibuk apa? Apakah pekerjaanmu lebih sibuk dari aku?" tanya sarkas Leon. Kansa bingung mencari alasan lain lagi. Kansa mencoba keras mencari alasan lain lagi, namun kesulitan mencari alasan yang tepat, karena memang dirinya pada saat itu sedang mengabaikan Leon. Simon yang berada di samping pintu langsung beritahu Kansa kalau di WhatsApp Leon hanya ada kontak Kansa seorang saja. Mendengar perkataan Simon pun membuat Kansa tercengang sambil menaikkan satu alisnya, merasa tidak percaya jika Leon hanya menyimpan nomor Kansa saja. Lalu siapa wanita tempo hari yang diizinkan untuk memegang dan menjawab panggilan masuk di telepon Leon? Leon memandangi Simon menaikkan satu alisnya, karena baru saja membocorkan rahasianya. Kansa tadi, Leon masih ingin memperpanjang perdebatannya dengan Kansa. Merasa tidak puas karena ini adalah momen langka yang pernah terjadi dalam hidupnya, diabaikan oleh seseorang. Dan itu adalah orang terdekatnya, orang yang berstatus dan menyandang nama Sebastian di belakang namanya, Nyonya Sebastian. Leon menjulurkan tangan dan langsung mengambil ponsel di saku celana Kansa. "Hei, kamu apa?" Peki Kansa dengan masih menjaga intonasi suaranya agar tidak meninggi. Melihat ponsel Kansa yang sudah berpindah tangan, maka Kansa pun berjinjit, berusaha mau merebut kembali ponsel miliknya. Tapi Leon malah memegangnya tinggi-tinggi dan meminta penjelasan dari Kansa tentang mengapa Kansa mengabaikan telepon dan juga pesannya. "Kembalikan ponselku, ini namanya pencurian kalau begini pencuri," tukas kesal Kansa. "Coba katakan sekali lagi," ujar Leon. Kansa merasa merinding dan suasana pun jadi dingin sekali. Kansa ingin menghindar jauh dari Leon. "Sudahlah, aku sedang tidak ingin bertengkar, terlalu malas membuang energi untuk bertengkar," ujar Kansa. "Tolong kembalikan saja ponselku," pinta Kansa sambil menadangkan tangannya di depan Leon. "Ayo, cepat, kembalikan," ujar Kansa lagi sambil menatap kesal kepada Leon. Mendengar perkataan yang tidak enak didengar lagi dari Kansa, saat ini Leon malahan menahan pundak Kansa dan mendorong Kansa ke dinding agar Kansa tidak bisa kabur. Leon merasa jelas-jelas Kansa yang lebih dulu mencari masalah dengannya. Lalu Leon berkata, "Lihat, bagaimana aku membuat perhitungan denganmu." Pengantin pengganti karya Altar Nita, episode ke-36, Cadar Kansa. Dalam episode kali ini, ada pengumuman dari author untuk para readers. Dear all, melalui bab ini, author ingin sampaikan lagi ya soal jenis cadar Kansa. Ini jenis cadar yang Kansa pakai, bisa dipakai umum ya. Nah, kebanyakan dari kalian yang berpikir pakai cadar berarti berjilbab, sekarang jadi sudah tahu ya kalau cadar bisa dipakai untuk umum. Sedangkan niqab ini adalah nama lazim bagi yang memakai penutup wajah untuk yang berjilbab. Niqab adalah penutup kepala hingga wajah dan hanya bagian mata yang dibiarkan terbuka. Niqab berbentuk lebar hingga menutupi setengah bagian tubuh depan dan belakang. Cadarnya yang berjilbab lazimnya disebut niqab. Jadi jelas ya di sini Kansa hanya memakai cadar biasa saja. Semoga tidak bingung lagi ya. Catatan kaki. Ini misi kepenulisan novel dari 4 autor terseleksi menjadi 2 autor saja ya. Jadi kalau ada menemukan novel yang sama, karena kita berdua lulus seleksi tapi tetap kepenulisan dengan gaya masing-masing. Misi kepenulisan para autor setiap minggu akan dapat kerangka alur langsung dari novel Tun ya, untuk kita kembangkan menurut gaya kepenulisan kita. Jadi tolong,
Jangan lagi ada yang tuduh plagiat ya. Yang mau lihat video teaser novel Kansa dan Leon, follow page FB author Catatan Aira. Mau lihat tarian tiang pole Kansa, cus langsung aja meluncur ke sana ya. Terima kasih banyak. Pengantin Pengganti karya author Nita. Episode ke-36 Bertengkar. Selamat mendengarkan. Kansa ketakutan saat mendengar ucapan Leon. Mata Kansa nampak semakin memerah karena sehabis menangis dan sekarang menahan tangis. Ujar Kansa limbung karena saat ini dirinya dan Leon hanya berjarak beberapa inci saja. Kau mau apakan aku? Tanya Kansa terbata. Leon melihat ekspresi Kansa dan merasa tidak akan mengasihani Kansa. Menurutmu? Leon tidak suka Kansa membatasi hubungan mereka sampai sejelas itu. Apa kau menganggap aku ini adalah orang asing? Kau ini memang benar-benar polos atau bodoh? Tukas Leon lagi. Mengajari orang lain bagaimana cara berbisnis yang bagus adalah hal yang mudah bagi Leon. Namun nampaknya mengajari Kansa apa dan bagaimana hubungan antara pria dan wanita yang sudah menjadi pasangan harus terjalin, mengapa malah terasa menjadi begitu sulit? Sulit menangani keluguan Kansa dan sulit menghindari dari godaan lugu istrinya itu yang mampu memorak-porandakan pertahanan hatinya dalam waktu sesaat saja, meski Kansa tidak mengeluarkan rayuannya. Leon merasa sebuah foto yang salah kirim saja sudah bisa membuat dirinya bergegas tergesa untuk pulang. Membuatnya mengalahkan jadwal kerjanya yang sangat padat itu hanya agar bisa segera bertemu dengan istri kecilnya itu. Namun sikap acuh tak acuh Kansa terhadapnya saat ini benar-benar membuatnya stres dan kehilangan kendali. Leon bingung sejak kapan Kansa mempengaruhi perasaannya, mempengaruhi moodnya. Leon mencengkeram dagu Kansa dan tertutupi cadar. Apa kau sedang menantang aku? Menguji batas kesabaran aku? Apa maksudmu? Tanya Kansa bingung. Kansa merasa dia tidak pernah ingin menguji kesabaran Leon, meski mendapati wanita lain menguasai ponsel suaminya itu. Namun Kansa tidak ingin membahas dan mempermasalahkannya. Jelas, ini membuat Kansa bingung. Tiba-tiba Leon menjadi marah seperti itu. Aku telah menolongmu, jadi bukankah aku layak mendapatkan terima kasih? Ujar Leon dengan tetap masih menekan tubuh Kansa ke dinding. Sebenarnya tentang masalah Leon telah menolong Kansa ini, Leon hanya ingin Kansa bersikap manis ketika mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bukan hanya sekedar ucapan verbal terima kasih saja. Kansa menjawab dengan lugu. Bukankah sebelumnya aku sudah mengucapkan terima kasih? Ujar Kansa mengingatkan Leon. Kau ini ya, benar-benar. Ujar Leon seraya mengetuk-ngetuk kepala Kansa dengan sedikit pelan. Masa tidak mengerti juga? Gemam kesal Leon. Maksud Leon bukanlah sebuah kata terima kasih. Baru saja Leon mau mengatakan sesuatu, mengatakan maksudnya, tapi Kansa menutup mulut Leon agar jangan sembarangan bicara. Saat ini hanya bisa terdengar suara detuk jantung Kansa dan Leon. Leon memandangi Kansa dengan wajah serius, ingin menangkap isi hati Kansa melalui pandangan mata berbinar Kansa. Ketika sedang asik dalam situasi yang membuai, menikmati tiap denyut detakan jantung yang semakin cepat, yang Kansa tabung untuknya, tiba-tiba Kansa mengeluarkan pertanyaan yang tidak terduga dengan lugunya. Mobil goyang? Maksudmu apa? Tanya Kansa dengan tatapan lugu kepada Leon. Leon menahan tawa dengan keras. Kau ini benar-benar ya. Gumam Leon sembari menahan rasa gemas di hatinya. Leon merasa lucu karena istri kecilnya ini masih mengingat lelucon yang dia katakan tadi sebelumnya. Merasa ini sangat lucu, maka Leon malah merasa ingin terus menggodai istri kecilnya itu. Bukankah kita ini suami istri? Di mobil, di dapur, di ranjang. Bukankah sudah diperbolehkan? Ujar Leon menggodai Kansa. Mesum, ujar Kansa sekenanya. Jelas ini juga diperbolehkan, aku kan suamimu. Ujar Leon merujuk kepada kata mesum yang Kansa lemparkan untuknya. Heis, ujar Kansa yang gantian mencubit pinggang kuat suaminya itu. Leon segera saja menangkap tangan halus mungil istrinya itu, lalu mulai menciumi jari-jari mungil Kansa, seraya memandangi kedua mata indah Kansa. Kansa merasa napasnya menjadi tidak beraturan ketika Leon memasukkan satu jarinya ke mulutnya. Dengan satu tangan Kansa menutup mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara aneh. Melihat Leon semakin terus menghisap jari mungil Kansa yang lain, sementara Kansa semakin mengeratkan bekapan pada mulutnya sendiri sembari menggelengkan kepalanya.
Hentikan, pinta Kansa. Kansa melepaskan bekapan tangannya lalu segera memukul bahu Leon. Hentikan, gumam kesal Kansa lagi, seraya menarik tangan yang satunya dari genggaman Leon. Tak ingin memancing keributan yang memekakan telinga, Leon pun melepaskan Kansa. Kau ini Nyonya Sebastian, jika lain kali tidak patuh, maka aku akan benar-benar menghukummu di atas ranjang, ancam Leon dengan nada menggodai Kansa. Mana ada, ujar kesal Kansa, seraya mendorong tubuh Leon. Namun Leon masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan atas semua pertanyaan yang bergelayut di kepalanya. Aku belum selesai, tapi aku sudah, jawab Kansa. Di sini akulah bosnya. Jika aku bilang belum selesai, maka itu artinya belum selesai, terang Leon. Jika sebelumnya Leon ingin tahu alasan mengapa SMS dan telepon darinya diabaikan, kali ini Leon ingin tahu apa hubungan di antara Hendra dan Kansa. Katakan jujur kepadaku, ada hubungan apa kau dengan Tuan Muda Ugraha? Tanya Leon dengan nada berat. Tidak ada, jawab yakin Kansa. Jangan bohong, ujar Leon. Untuk apa aku berbohong? Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Dimulai di hari aku memulangkan semua mahar yang dia berikan untuk perjodohan kami waktu kecil dulu. Jelaskan Kansa kepada Leon agar tidak mempersulit dirinya di kemudian hari. Entah sejak kapan Leon tidak bisa menerima jika Kansa berdekatan dengan pria lain. Leon mengingatkan Kansa agar paham dengan status Kansa sendiri. Ingatlah statusmu sebagai Nyonya Sebastian, bukan Nyonya Ugraha, ungkap Leon dengan sedikit nada kesal. Iya, bagaimana aku melupakan tentang ini, jawab Kansa. Kansa tidak mungkin lupa, karena menyandang gelar Nyonya Sebastian adalah kunci untuk menyibak semuanya. Jadi, sampai semua belum terkuak, maka Kansa akan menjaga nama Nyonya Sebastian yang melekat kepadanya. Kemudian Leon memperingati Kansa tidak mengizinkan Kansa dekat dengan pria manapun. Selain dengan aku, dilarang keras berdekatan dengan pria lain atau pergi berduaan dengan pria lain, paham tidak? Jika dengan Simon dan Hansen, apakah kau akan melarangnya juga? Tanya Kansa. Jika aku tidak mengizinkan, maka itu juga tidak boleh, jawab enteng Leon. Apa aku ini anakku berusia 5 tahun? Mengapa kau begitu perhitungan sekali terhadap aku? Tanya Kansa. Itu karena kau adalah Nyonya Sebastian. Hanya aku yang berhak mengaturmu. Apa kau paham? Tanya Leon menekankan pengaturannya tadi. Kali ini tatapan Leon benar-benar menyeratkan intimidasi tingkat tinggi, sehingga langsung membuat Kansa menurut bak anak yang berusia 5 tahun. Kansa mengangguk. Tentu saja. Leon menurunkan tatapannya semula menatap, kedua mata lugu Kansa lalu pandangannya turun ke wajah Kansa. Lalu merasa penasaran dan mulai perlahan menjulurkan tangan ingin menyibak cadar Kansa. Pengantin pengganti karya Alta Arnita, episode ke-38, Canggung. Selamat mendengarkan. Kansa menghindar. Leon pun menjadi canggung tapi tidak memaksa Kansa. Hendra pernah melihat wajahmu? Tanya Leon dengan penuh rasa ingin tahu. Kansa mengingat-ingat dalam sepengetahuan Kansa. Itu mungkin hanya ketika Kansa masih bayi. Itu pun hanya dari sebuah foto yang ibu Kansa tunjukkan kepada Hendra. Kansa menggeleng karena cadar ini tidak pernah dilepas sejak kecil sampai sekarang. Baguslah, ujar Leon. Leon berpikir, dia saja yang berstatus suami belum pernah melihat rupa istrinya di balik cadarnya itu. Memikirkan jika ada pria lain yang melihatnya lebih dulu, mana rela hatinya. Sungguh, itu akan menjadi sesuatu yang akan Leon larang dengan sangat keras. Leon pun memaksakan diri untuk puas. Cadar itu malah Kansa semakin misterius, membuat dirinya bahkan juga membuat orang lain sangat ingin melepaskan cadar itu dari wajah Kansa. Cadar itu juga membuat Kansa terlihat untuk susah diraih, membuat diri Kansa ternilai seperti sesuatu yang eksklusif, tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang. Dan dirinya saat ini adalah sebagai pemilik Kansa, tentu saja membuat dirinya merasa bangga sekaligus sombong, karena memiliki harta berharga yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kansa hanya milik Leon, dan harus menjadi milik Leon. Leon memandangi Kansa lagi dengan tatapan sayu menahan segala ingin untuk bisa langsung merengkuh Kansa. Tak bisa menahan hatinya untuk tidak mencium istrinya itu. Leon pun menunduk dan ingin mencium Kansa. Kansa tidak menduga Leon masih ingin melanjutkan. Kansa pun langsung meminta Leon menghentikan perbuatannya. Hentikan,
gumam Kansa seraya menahan pundak Leon. Leon malah mengabaikan permintaan Kansa dan malah terus melanjutkan, menyambung tindakan yang sebelumnya tadi. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibuka seseorang. Leon menghentikan gerakannya dan menjauhi tubuh Kansa. Situasinya jadi canggung. Perawat juga datang dan masuk untuk mengecek keadaan Bibi Vida. Saya akan mengecek keadaan Nyonya Vida dan menyuntikkan obat. Jelas perawat itu yang merasa sedikit tidak enak hati jika karena kedatangannya jadi mengganggu kedekatan Leon dan Kansa tadi. Ah, iya, silakan, ujar Kansa seraya menjauhi Leon. Benar-benar makhluk berbahaya. Gumam pelan Kansa yang ditujukan untuk Leon. Leon mengernyitkan alis dan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, memandang ke arah Kansa yang terlihat tak kalah canggungnya. Teruskan makanmu, istirahat lebih awal. Leon berjalan keluar. Leon pergi menuju ke arah taman rumah sakit. Leon duduk di salah satu kursi taman sedikit mengacak-ngacak rambutnya, lalu mengeluarkan rokok dari sakunya dan mulai menyalakannya. Leon menghisap beberapa batang rokok, barulah bisa menekan getaran panas di hatinya. Rokok yang sudah menyala terselip di antara bibir Leon, membiarkan asap dari bara mengepul tipis tanpa dihisap, menambah efek dramatis di sekitar wajah Leon. Leon memasang ekspresi yang tenang, dengan tatapan dingin dan senyum tipis berwibawa ketika mengingat pertama kali bertemu dengan istri kecilnya itu di kereta pada malam itu. Gaya merokok Leon yang seperti ini benar-benar terlihat meningkatkan level ketampanan Leon hingga ke tingkatan paling maksimal. Leon tidak menyangka jika kedatangan gadis kecil itu benar-benar merusak pertahanan kuat Leon selama ini. Hanya dengan keluguannya saja sudah bisa membuat hatinya senang sekaligus kesal. Selama ini, mana pernah Leon merasa seperti ini hanya karena seorang wanita. Namun, sepertinya Kansa malah menganggap dirinya ini biasa saja. Padahal berapa banyak wanita yang penasaran dengan tuan muda Sebastian. Berapa banyak rekan bisnis yang menganggap dirinya ini sulit ditaklukkan. Tapi malah, sekarang gadis imut yang berstatus menjadi Nyonya Sebastian itu tidak perlu menunggu waktu tahunan. Malah sudah mengambil semua kefokusannya. Dengan mudahnya Kansa meniupkan angin topan ke dalam hatinya dan memorak-porandakan benteng pertahanan yang ada di dalam hatinya itu. Kecil-kecil beracun, gumam Leon. Leon masih belum pulang, duduk beberapa saat di bangku taman rumah sakit itu, menenangkan degupan jantungnya yang tadi tidak beraturan karena ditabuh oleh Kansa. Leon berdiri, menghela napas, merentangkan tangannya lalu mematikan rokoknya dan membuangnya ke tempat sampah. Leon memutuskan untuk menginap di rumah sakit menemani Kansa. Leon membalikkan badan kembali ke ruang pasien dan menyadari Kansa sudah tertidur. Leon memandangi gaya tidur istrinya itu sedikit merasa lucu dengan cara tidur istrinya ini. Leon merasa istrinya ini selalu saja memberinya kejutan-kejutan baru. Katanya bahasa tubuh bisa menunjukkan ciri kepribadian seseorang. Pikir Leon seraya memandangi posisi tidur Kansa sambil duduk di sisi ranjang mereka. Leon berpikir lagi jika tak hanya bahasa tubuh saat sadar, cara tubuh berkomunikasi saat tidur pun bisa menunjukkan banyak hal mengenai kepribadian kita. Posisi tidur seperti janin, gumam pelan Leon. Benar-benar kepribadian yang cocok dengan posisi tidurmu. Gumam pelan Leon lagi sambil tertawa kecil. Mereka menyukai posisi meringkuk ke samping seperti janin cenderung sensitif, namun berusaha menunjukkan penampilan luar yang tangguh. Ini cukup mencerminkan sikap Kansa yang tidak ingin bergantung kepada orang lain, termasuk kepada Leon yang berstatus suaminya. Melihat gaya tidur imut istrinya itu dan juga memandangi ruang rawat VIP yang nyaman dengan temaran sinaran lampu berwarna orange, maka kantuk pun mengundang mata Leon untuk terpejam. Leon memandangi Kansa lagi, terlihat sepertinya Kansa sudah terbang ke awan dunia mimpi. Leon menyunggingkan senyuman sederhana, namun tetap tidak mengurangi ketampanannya. Mimpi adalah bagian terbaik dari hidup. Jika melewatkan tidur, maka akan melewatkan bagian terbaik dari yang hidup. Sekarang saatnya ke tempat tidur dan kita tangkap mimpi yang indah, pikir Leon. Leon pun ikut naik ke ranjang besar itu. Leon berbaring dan memeluk Kansa, kemudian mengecup kening Kansa. Tidak lama setelahnya, Leon juga terlelap karena menciumi aroma tubuh Kansa yang bisa menenangkan hatinya. Dalam tidur Kansa memimpikan seseorang, kedua alis Kansa mengernyit. Kansa bermimpi tiba-tiba berada dalam sebuah perahu kecil.
perahu yang berada di tengah laut. Hujan deras dan petir menggelegar di malam hari. Kansa pun merasa sangat ketakutan. Perahu kecil itu terombang-ambing di lautan, lalu membuat Kansa kehilangan keseimbangan dan terhuyung terjatuh ke dalam laut. Tiba-tiba, Kansa merasakan sebuah kain berwarna putih meliliti pinggulnya dan menariknya keluar dari dalam laut. Kansa merasa tubuhnya sudah berada di tepi pantai yang menenangkan dan nyaman. Samar-samar Kansa melihat wajah seorang pria yang sedang tersenyum memandanginya. Ambil napas dan pandangi bintang-bintang di langit. Lihat Dewa Buntang itu. Mereka adalah mataku yang berkedip ke arahmu, mengawasimu, ujar pria di dalam mimpi itu. Mendengar ucapan pria dalam mimpinya itu, membuat Kansa merasa aman dan kembali tidur dengan nyenyak. Pengantin